Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 193-195 antara ayah dan anak. Linhai malam ini tidak mudah dilalui, tetapi tidak demikian halnya bagi para pedagang yang terbaring di rumah sakit. Tentu saja, ada satu orang lagi yang dalam kesulitan, dan itu adalah Mona Liu. Malam sudah larut tetapi grup Lau masih terang benderang. Di ruang rapat grup Lau, Mona Liu dengan marah melihat sekeliling ke semua orang di bawah. Jangan lihat bagaimana Mona Liu tampak seperti kelinci putih kecil di depan Kevin Ye, tetapi dalam hal grup Lau, dialah penguasa yang sebenarnya. Bisakah kalian memberitahu saya apa yang terjadi? Dan mengapa ini terjadi? Suara dingin Mona Liu menunjukkan bahwa kemarahannya telah mencapai puncaknya. Orang-orang di bawah setenang jangkrik, saling memandang. Pada akhirnya, orang pertama yang berdiri adalah seorang sosok paruh baya bernama Shen Wan, manajer grup Lau dan Departemen Keamanan. Bos Liu, beginilah kejadiannya. Malam ini, sekitar pukul 8. Grup Lau kita hampir semuanya diserang oleh sekelompok penjahat pada saat yang bersamaan. Ketika mereka memasuki toko, mereka akan berkelahi setiap kali melihat seseorang, dan mencuri setiap barang yang mereka lihat. Kita tidak waspada dan membiarkan mereka mengebor melalui udara kosong, menyebabkan kerugian besar. Alis Mona Liu berkedut, dan berkata, Manajer Shen, maksudmu sekelompok penjahat ini telah menjarah semua toko keluarga Liu kita di Linhai malam ini? Ya, seperti ini. Bajingan, apa yang kamu, manajer keamanan, lakukan? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di wilayah klan Liu kita? Dia sangat takut sehingga keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Bos Liu, aku. Di mana penjaga keamanan kita? Di mana tim keamanan kita? Apakah mereka hanya akan duduk dan menonton? Mona Liu terbakar amarah saat dia menegur. Shen Kai menundukkan kepalanya dan berkata, Bos Liu, pasukan keamanan kita terbatas jumlahnya. Para penjaga keamanan yang dikirim ke berbagai toko sudah terluka. Mereka pada saat ini, amarah sudah tidak berguna terhadap Mona Liu. Dia butuh ketenangan mutlak. Menghela napas panjang, Mona Liu duduk kembali di kursinya dan berkata kepada kepala keuangan, Yan Hui, Anda adalah kepala keuangan grup. Sudah beberapa jam sejak kejadian itu. Wanita bernama Yan Hui itu segera berdiri dan berkata, Bos Liu, kerusuhan ini telah menyerang 32 toko kita di Linhai secara langsung. Nilai produk giok yang sudah jadi saja sudah mencapai 13 juta. Adapun korban jiwa, serta kerusakan pada toko, semuanya mencapai 2.500.000. Totalnya 15.500.000. 10 juta, Mona Liu bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, 10 juta yuan hanyalah setetes air di lautan bagi klan Liu. Namun, masalah ini berdampak terlalu besar pada klan Liu. Jelas, para gangster itu mengincar keluarga Liu. Jika hal semacam ini terjadi lebih dari sekali, maka fondasi keluarga Liu akan terlalu kuat untuk membantu mereka. Mona Liu mencubit dahinya dan bertanya lagi, Yan Hui, apakah kamu sudah melaporkan jumlah kerugiannya ke perusahaan asuransi? Sudah dilaporkan. Namun, prosesnya agak lambat di sana. Kita harus menunggu uang ini turun setidaknya selama 2 bulan. Mona Liu melambaikan tangannya, uang bukan masalah. Tugas utama sekarang adalah menangkap pelakunya, apa kata polisi? Bos Liu, orang-orang licik itu semuanya mengenakan stoking, dan mereka bergerak sangat cepat. Sebelum polisi tiba, mereka sudah pergi. Polisi bingung harus mulai dari mana sekarang. Shen Hong tidak berani bernapas, saat dia buru-buru menjawab. Sampah, sekumpulan sampah. Mona Liu memarahinya 2 kali tetapi dia tidak punya jalan keluar. Masalah seperti ini hanya bisa ditangani oleh polisi. Namun, jika polisi tidak bisa menanganinya dengan baik, itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sekali lagi, tidak peduli seberapa dalam fondasi klan Liu, mereka kemungkinan besar akan kelelahan suatu hari nanti. Pada saat yang sama, mereka telah menyerang 32 toko dengan sejumlah besar orang. Ini jelas merupakan masalah yang terorganisir dan direncanakan, yang ditujukan pada perhiasan keluarga Liu, atau mungkin bisa dikatakan terhadap Mona Liu sendiri. Meskipun persaingan di pusat perbelanjaan itu ketat, semua orang berada di pihak yang sama dan tidak ada yang akan menggunakan metode ekstrim seperti itu. Selain Feng Tianqi, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini pada keluarga Liu. Feng Tianqi,
Feng Tianqi. Mona Liu mendengus dingin 2 kali saat matanya yang indah terus berputar. Jelas, ini bukan lagi pertikaian bisnis, tetapi dendam pribadi. Bagaimanapun, Feng Yang, si sampah itu, masih terbaring di rumah sakit. Mona Liu tidak pernah menyangka bahwa Feng Tianqi, pemimpin grup Feng, akan menggunakan cara yang begitu hina, yang membuatnya benar-benar tidak berdaya. Bos Liu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya seseorang di ruang rapat. Mona Liu mencengkeram dahinya erat-erat, lalu tertawa dingin, karena mereka ingin membuat masalah, biarkan saja mereka pergi. Kerusakan selama lebih dari 10 juta tahun tidak akan memengaruhi vitalitas keluarga Liu Ku. Suara itu berdering, dan Mona Liu membuat keputusan yang lugas. Semua orang melihat bahwa Mona Liu benar-benar memiliki senyuman di wajah cantiknya, setiap orang yang duduk adalah orang yang mengikutiku dan keluarga Liu untuk menghancurkan gunung ini. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang telah bekerja lembur untuk keluarga Liu. Aku, Mona Liu, juga akan mengingat semua ini di hatiku. Sekarang, dengan kesempatan ini, aku akan memberi semua orang istirahat. Mulai hari ini, grup Liu akan berlibur, dan semua orang akan mendapatkan cuti berbayar. Semua toko keluarga Liu di Linhai telah direnovasi, dan semua karyawan mendapatkan cuti berbayar. Ini. Para petinggi klan Liu saling memandang dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Mona Liu benar-benar akan membuat keputusan yang luar biasa seperti itu. Mengambil cuti berbayar adalah impian semua orang. Namun, tidak seorang pun menginginkan hal baik seperti itu terjadi di saat krisis bagi klan Liu. Sebenarnya, keputusan Mona Liu sangat berani dan tepat. Saat ini, Liu Xi sedang dalam kondisi jenuh. Mengambil cuti saat ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar. Namun, Liu Ming tidak tahu trik apa yang akan digunakan Feng Tianji selanjutnya. Jika Feng Tian melakukannya lagi dan dia tidak siap, maka pukulan bagi Nyonya Liu akan lebih mengerikan daripada mengambil cuti berbayar. Meskipun tidak seorang pun ingin mengambil cuti di saat istimewa ini, kata-kata Mona Liu sama bagusnya dengan emas. Karena dia sudah mengatakannya, tidak mungkin mereka bisa mengubahnya. Bayangan-bayangan yang berdesir dan berdesir berjalan turun dari gedung kantor Law Group. Mereka bergumam sendiri saat berjalan. Mereka sedang mendiskusikan masa depan kelompok ini. Namun, bagi mereka, sebagian besar topik masih tentang kemana harus pergi berlibur. Setelah menunggu para petinggi selesai, Mona Liu turun ke bawah dan berdiri di pintu masuk gedung kantor, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Telah melihat berbagai macam cara sebelumnya, dia pikir dia telah melalui banyak hal, tetapi setelah mengalami semua yang telah terjadi, Mona Liu menyadari bahwa dia tidak tahu banyak. Tindakan Feng Tianqi, yang tidak mengikuti akal sehat, membuat Mona Liu tidak siap, dan dia bingung harus berbuat apa. Namun, ketika Mona Liu berdiri dengan sedih di pintu masuk gedung kantor Law Group, yang tidak dia ketahui adalah bahwa di gang di seberangnya, dalam kegelapan, ada sepasang mata yang menatap lurus ke arahnya. Melapor ke bos, melapor pada bos, Mona Liu keluar. Apakah tangan dan kakimu sudah siap? Sudah selesai. Bos, tolong. Setelah malam ini, setidaknya pelacur ini akan terluka parah jika dia tidak mati. Bagus sekali. Berani menyentuh putraku, Feng Tianqi, dan bahkan meminta uang kepadaku, inilah hasilnya. Mona Liu, oh Mona Liu, aku memberimu 200 juta untuk memiliki kehidupan, dan tidak ada kehidupan untuk disia-siakan. Mona Liu, yang telah menjalani kehidupan yang cemerlang, tidak tahu bahwa dia semakin dekat dengan bahaya. Menghela napas panjang, Mona Liu menundukkan kepalanya dan berjalan menuju mobilnya sendiri, Lamborghini. Tepat saat Mona Liu hendak membuka pintu, sebuah suara keluar dari tidak terlalu jauh. Sangat cantik. Suara yang memikat itu membawa kebaikan dan kebajikan yang tak tertandingi. Mendengar suara yang dikenalnya, Mona Liu segera menoleh. Ketika dia melihat siapa itu, dia memaksakan senyum dan berkata, "Ayah." Pria paruh baya yang berjalan menuju Mona Liu mengenakan piyama longgar. Dia tampak sangat kasual, tetapi sebenarnya tidak. Meskipun kerutan terlihat di wajah tampan itu, dia masih memiliki penampilan seorang sosok. Orang ini tidak lain adalah ayah Mona Liu, Liu Yan. Ayah, sudah sangat larut. Mengapa kamu di sini? Liu Yan menatap putrinya sendiri dan memanjakannya. Kamu juga tahu bahwa ini sudah sangat larut, tetapi kamu dan Mingkin telah menumbuhkan sayap yang kuat sehingga kamu masih belum pulang selarut ini. Aku ingin tahu apakah ibumu mengkhawatirkanmu. Mona Liu menundukkan kepalanya dan tertawa.
Lupakan tentang Mona Liu sebagai CEO di grup tersebut, di mata Liu Yan, dia masih gadis kecil yang sama yang mengganggunya untuk bercerita. Ayah, sudah malam. Ayo masuk ke mobil atau ibu akan mengomel lagi saat kita sampai di rumah. Liu Yan tertawa, dan melambaikan tangannya, aku tidak akan duduk di kereta lagi. Gadis, berjalanlah dengan ayah sebentar. Mona Liu terkejut, lalu berkata, baiklah. Pasangan ayah dan anak itu berjalan berdampingan di jalan Linhai. Di bawah sinar bulan, ayah dan anak itu tampak sangat cantik. Gadis kecil, apakah kamu memiliki kekhawatiran? Apakah ini tentang grup Law? Ya. Dia tidak menyembunyikan apapun dari ayahnya sendiri, Mona Liu, dan berkata, ayah, setelah bertahun-tahun berkecimpung di pasar, aku pikir aku sudah cukup melihat, tetapi hari ini, aku baru menyadari bahwa aku belum cukup melihat. Ketika krisis benar-benar berdiri di depanku, aku sama sekali tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bukankah kau menyelesaikannya dengan baik? Liu Yan terkekeh dan berkata, liburan adalah ide yang cukup bagus, keluarga Liu kita tidak kekurangan uang, jadi kamu tidak perlu bekerja keras, menjadi putri kecil yang tenang dan damai saja sudah cukup, bukan? Mona Liu menatap ayahnya dengan panik, dan berkata dengan malu, ayah, jadi ayah sudah tahu, apakah aku sangat tidak berguna? Tidak kompeten. Liu Yan berkata dengan jijik, bagaimana mungkin putriku tidak berguna? Ayah, apa yang akan ayah lakukan jika sesuatu seperti ini terjadi padamu? Mona Liu menatap Liu Yan dengan serius, ingin mendengar pendapat dari maestro bisnis, Liu Yan. Liu Yan tertawa terbahak-bahak, dengan penuh kasih membelai rambut panjang Mona Liu, gadis, menangani masalah ini bukanlah masalah yang sulit. Kamu selalu menjadi pengusaha yang jujur, jadi tentu saja kamu tidak tahu tentang cara-cara licik ini. Setelah pengalaman ini, kamu juga akan perlahan-lahan menjadi dewasa. Banyak bisnis di dunia bisnis bukanlah solusi untuk bisnis. Kungfu selalu berada di luar ranah puisi, dan hasilnya tidak akan pernah diputuskan dalam permainan catur. Kapan kamu memahami prinsip ini? Aku tidak mengerti. Mona Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis, kamu tahu bahwa Feng Tianqi mengendalikan ini dari belakang. Tetapi Feng Tianqi hanyalah seorang pengusaha, bagaimana ia bisa mengumpulkan begitu banyak penjahat? Temukan sumber ini dan Anda dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Itu hanya sedikit uang, apakah Feng Tianqi mampu membelinya? Apakah Anda pikir keluarga Liu kita tidak mampu membelinya? Ini, Mona Liu tercengang. Itu seperti yang dikatakan Liu Yan, dia selalu terbuka dan jujur dalam bisnisnya, dan tidak pernah meminta payung pelindung ini. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Mona Liu, Liu Yan tertawa, gadis, dunia ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Ada perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Jika Anda tidak dapat memahami hal ini, mungkin Feng Tianqi hari ini, dan akan ada yang lain besok. Masalah Anda tidak ada habisnya. Melolong, Mona Liu menghela napas panjang dan tertegun. Dia mendengarkan ajaran ayahnya tetapi tidak tahu harus kemana. Namun, tepat ketika Mona Liu kehilangan kata-kata, suara Liu Yan terdengar sekali lagi, gadis kecil, mobilmu rusak. Aku diseret oleh toko 4S untuk diperbaiki. Kedepannya, saat kamu naik mobil, ingatlah untuk memeriksa remmu sendiri terlebih dahulu. Mobil tanpa rem akan mudah bermasalah. Kata-kata Liu Yan diucapkan dengan ringan, tetapi seberkas cahaya meledak di hati Mona Liu, dan keringat dingin menetes dari dahinya sedikit demi sedikit. Baiklah, gadis kecil, cepatlah pergi. Ibumu masih merebus sup ayam kesukaanmu di dalam panci. Jika kamu pulang terlambat, sup ayamnya akan menjadi dingin. Bab 194 tidak tahu apa namanya. Malam itu, semua orang gempar, tetapi tidak ada yang mendapat apa-apa darinya. Di sisi lain, Conor Sue sudah memberi perintah, jadi wajar saja, Wang Xing tidak mendapat informasi pemantauan apapun mengenai anteknya. Tentu saja, alasan pemberian grafit itu juga tidak masuk akal. Itu karena memori pemantauannya sudah penuh dan telah dibawa kembali ke pabrik untuk membersihkan memorinya. Alasan omong kosong ini kedengarannya palsu baginya. Ketika mendengar alasan ini, dia melompat-lompat di tempat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya pada perhiasan di kantornya. Malam itu, kantor grafit kantor polisi telah hancur menjadi tumpukan puing. Di sisi lain, Feng Tianqi tidak jauh lebih baik daripada Sili. Dia telah menghabiskan harga yang sangat besar hanya untuk perburuan malam ini, tetapi siapa yang mengira bahwa Liu Yan akan tiba-tiba muncul dan mengganggu semua rencananya. Feng Tianqi masih meremehkan Liu Yan, tidak ada satupun orang yang keluar dari keluarga besar Yanjing yang sederhana.
Mereka bagaikan serigala dalam menghadapi pertikaian keluarga yang kejam itu. Sudah menjadi naluri untuk mencegah bahaya. Malam itu, Feng Tianqi merokok di kantornya sendiri sepanjang malam. Pada akhirnya, semua amarahnya berubah menjadi senyum getir yang tak berdaya. Ketika matahari muncul kembali di langit timur, sinar matahari yang sempurna menghilangkan semua kabut. Emosi negatif dari malam itu telah lenyap. Akhir pekan di SMP nomor 1 sekali lagi dipenuhi dengan kegembiraan mereka sendiri. Pada saat ini, sekolah itu sangat ramai. Kepala para siswa mulai bergerak ke arah gedung olahraga sekolah. Ada siswa laki-laki dan perempuan di kerumunan ini. Masing-masing dari mereka tersenyum gembira, seolah-olah mereka sedang mengantisipasi pertunjukan besar yang akan segera berlangsung. Hari ini, tidak berlebihan untuk menyebutnya gang kosong. Ribuan siswa yang tidak memiliki kegiatan apapun selama liburan berkumpul di gedung olahraga dalam ruangan. Hei, teman-teman, kemana semua orang ini pergi? Apakah akan ada pertunjukan? Apa kau bahkan murid SMP nomor 1? Kau bahkan tidak tahu tentang hal sebesar ini. Apa kau tidak melihat situs web sekolah kemarin? Tidak, aku terlalu sibuk pergi keluar dengan pacarku kemarin. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Hehe, sesuatu yang besar telah terjadi. Biar ku beritahu, sesuatu yang besar akan terjadi di Yizong. Apa kau tahu siapa yang nomor 1 dalam peringkat para ahli? Tentu saja aku tahu, bukankah itu Jin Taiming? Presiden Taekwondo itu, bukankah dia berpartisipasi dalam kompetisi Taekwondo Linhai beberapa hari yang lalu dan mendapat tempat kedua? Apa yang mengejutkan tentang itu? Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Seorang anak laki-laki lain dari samping segera datang, Kak, kamu mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi hari ini adalah hari tetua Taekwondo Jin Taiming menantang Kevin Ye, dan arenanya ada di Gimnasium Akademi. Hehe, mungkin peringkat para ahli di sekolah menengah pertama Linhai No. 1 akan berubah hari ini. Sial, ada hal seperti itu. Aku tidak bisa melewatkan acara besar seperti itu. Benar sekali, salah satu dari mereka diakui publik sebagai ahli nomor 1 di sekolah menengah pertama Linhai No. 1, dan yang satunya adalah ahli yang mampu melawan 1 lawan 100. Tidak, tidak, aku harus bergegas, atau aku tidak akan bisa mendapatkan tempat. Di antara kerumunan, mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu semuanya bergegas menuju gedung olahraga. Jin Taiming menantang si idiot Kevin Ye, ini adalah cerita aneh mengenai sekolah menengah pertama Linhai No. 1, yang tidak ingin mendapatkan nasihat langsung, yang tidak ingin melihat adegan yang meledak-ledak ini. Jadi, hampir semua orang yang tidak memiliki kelas telah tiba di sekolah menengah atas No. 1 hari ini. Namun, emosi para siswa melonjak, dan beberapa dari mereka mengalami sakit kepala. Di kantor kepala sekolah-sekolah menengah atas No. 1, Dekan Dayang Wei mondar-mandir tanpa henti, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. Jiang Tiansheng menatap Dayang Wei dengan puas, aku katakan, Dekan Yang, tolong jangan berkeliaran di kantorku, kau membuat kepalaku sakit. Dayang Wei menopang dirinya sendiri di meja Jiang Tiansheng dengan kedua tangannya dan berkata dengan wajah penuh ketakutan, Kepala sekolah, Presiden Jiang, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa membiarkan mereka terus mengacau seperti ini, dan bahkan mengirim surat perang. Era macam apa ini? Sekolah menengah pertama No. 1 kita adalah sekolah menengah utama di Jiangnan, bukan medan perang di Roma kuno. Saat ini, ribuan orang berkumpul di gedung olahraga. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Sepertinya kepala sekolah Yang Wei benar-benar cemas, jika tidak, dia tidak akan berani berbicara dengan Jiang Tiansheng dengan nada seperti itu. Namun, sebagai kepala sekolah menengah atas No. 1, Jiang Tiansheng sama sekali tidak cemas. Dia hanya duduk malas di kantornya dan menyeruput kopi yang baru saja diseduhnya. Saya katakan, Dekan Yang. Apakah Anda terburu-buru untuk menggunakannya? Selain itu, bukankah Anda menyetujui ini? Jika tidak, tidak mungkin bagi Jin Taiming untuk membuat langkah besar seperti itu di gedung olahraga. Dayang Wei memasang wajah masam, aku. Jin Taiming, bocah ini hanya mengatakan bahwa dia ingin melakukan pertunjukan perpisahan setelah lulus. Siapa yang tahu bahwa dia akan membuat trik semacam ini? Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkannya melakukan hal seperti itu bahkan jika aku memukulinya sampai mati. Sudah cukup, Direktur Yang. Keadaan tidak seburuk yang kau kira, hanya anak-anak yang membuat keributan kecil. Kirim saja tim keamanan dan pastikan keselamatan mereka.
Sambil berkata demikian, Jiang Tiansheng mendecakkan bibirnya dan menyeruput kopi. Aku sudah mengirim penjaga keamanan, tetapi bocah Jin Taiming itu masih memiliki pengaruh terhadap Lin Hai, dan sekarang bahkan beberapa media berita baik dari Lin Hai telah datang. Jika hal ini menjadi siaran langsung, maka. Jiang Tiansheng menghitung dengan jarinya tanpa daya, dan berkata, ini agak merepotkan. Kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Da Yang Wei benar-benar linglung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jiang Tiansheng ragu sejenak, tetapi saat dia hendak berbicara, terdengar suara dari luar ruang kepala sekolah, Jiang Tiansheng, Jiang Tiansheng. Setelah 2 kali gonggongan, sesosok tubuh bergegas masuk ke kantor kepala sekolah. Da Yang Wei segera mengangkat kepalanya dan melihat orang yang masuk, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Si Dong, sebagai dewan sekolah SMA, apakah kamu tidak punya sopan santun? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu perlu mengetuk pintu sebelum masuk? Orang yang bergegas masuk dari luar tidak lain adalah Si Dong Si Tian yang merupakan anggota Dewan Direksi Sekolah Menengah Pertama. Bahkan Da Yang Wei sendiri tidak memiliki temperamen yang baik terhadap orang seperti Dewan Pengawas yang tidak mengerti apapun tentang pendidikan tetapi suka menuding dan menudingnya. Namun, Si Tian sama sekali tidak peduli dengan Da Yang Wei, dan langsung berjalan di depan Jiang Tiansheng, dengan marah bertanya, Jiang Tiansheng, bagaimana Anda, kepala sekolah, melakukannya? Tidakkah Anda tahu betapa berbahayanya bagi siswa untuk berkumpul bersama seperti ini? Juga, apa sebenarnya yang terjadi dengan tantangan ini? Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Jika Anda tidak menangani masalah ini dengan benar, saya akan melaporkannya ke area leveling dan menangani Anda dengan tegas. Jiang Tiansheng tidak tahu berapa kali dia mendengar kata-kata ini, sampai-sampai telinganya menjadi kapalan. Jiang Tiansheng tertawa canggung, dan mengangkat tangannya, Si Dong, bagaimana Anda ingin saya menangani ini dengan benar? Si Tian mendengus, ekornya berayun tak terkendali, saya meminta Anda untuk segera memecat siswa bernama Kevin Ye sekarang. Mengenai permintaan Si Tian yang berulang-ulang untuk mengeluarkan Kevin Ye, Jiang Tiansheng masih sedikit bingung. Dia tersenyum, apa alasannya? Apakah kita perlu alasan? Bukankah ada alasan untuk semua keributan dan pelanggaran berat terhadap disiplin sekolah ini? Si Tian berkata dengan percaya diri. Jiang Tiansheng tertawa dingin, sepertinya Ketua Si tidak terlalu peduli dengan masalah sekolah, atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa Ketua Si hanya peduli dengan hal-hal yang ingin dia pedulikan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Si Tian berkata dengan nada meremehkan. Jiang Tiansheng perlahan berdiri dari tempat duduknya, aku tidak tahu mengapa Si Dong begitu bersemangat untuk mengeluarkan Kevin Ye. Namun, aku tahu bahwa Kevin Ye tidak melanggar peraturan sekolah apapun. Pesan di papan tantangan itu sangat jelas, Jin Taiming lah yang menantang Kevin Ye. Dari pengorganisasian hingga perencanaan, semuanya adalah kesalahan Jin Taiming, apa hubungannya dengan Kevin Ye? Bahkan jika kamu ingin mengeluarkan Jin Taiming, itu sama saja dengan mengeluarkan Jin Taiming, bagaimana kamu bisa mengeluarkannya? Dia hanyalah korban. Menghadapi kata-kata Jiang Tiansheng, Si Tian tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, mengeluarkan Jin Taiming adalah sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Mengabaikan kejayaan yang dibawa Jin Taiming ke sekolah, fakta bahwa ayah Jin Taiming juga merupakan dewan sekolah SMA membuat Si Tian takut untuk berbicara menentangnya. Setelah terdiam beberapa saat, Si Tian masih tidak menyerah dan berkata, bahkan jika kamu tidak memecat Kevin Ye, kepala sekolah, kamu tidak bisa hanya duduk di sana, kan? Jika ribuan teman sekelasmu berkumpul di stadion, akan sangat mudah terjadi sesuatu. Jiang Tiansheng tertawa, sejak kapan aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Direktur Si. Berhenti sejenak, Jiang Tiansheng melanjutkan, pertandingan ini disetujui oleh Ketua Jin, sebagai kompetisi penampilan Jin Taiming setelah lulus. Aku masih harus memberi sedikit muka kepada Ketua Jin. Selain itu, bukankah aku mengirim semua tim keamanan sekolah untuk menjaga ketertiban? Kamu. Si Tian tidak pernah menyangka bahwa kata-kata Jiang Tiansheng akan begitu ekstrim. Sekarang, Jiang Tiansheng telah secara langsung membawa keluar ayah Jin Taiming. Bagaimanapun, itu adalah dewan sekolah, dan kelompok Si Sang di belakang Si Tian bukanlah tandingan bagi kelompok piramidanya. Terlebih lagi, jika Anda membawa keluar orang bermarga Jin, bahkan jika sesuatu terjadi, para petinggi tidak akan dapat meminta pertanggungjawabannya. Si Tian mendengus kesal, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan, jadi dia menutup pintu kantor kepala sekolah dan segera pergi. Jiang Tiansheng menatap kepergian Si Tian,
lalu mendengus jijik, kau tidak tahu apa maksudnya. Saat berbicara, sudut mulut Jiang Tiansheng terangkat membentuk senyum puas, Kevin Ye, kalian benar-benar memberiku semakin banyak kejutan. Aku ingin tahu apakah kalian akan memiliki bakat seperti ayahmu. Kultivator muda yang kejam. C195 Aliansi Antilobar. Mengenai kompetisi tantangan antara Kevin Ye dan Jin Taiming, Jiang Tiansheng selalu menonton dari sudut pandang penonton. Sejujurnya, Jiang Tiansheng memiliki kekuatan untuk menghentikan lelucon ini, tetapi Jiang Tiansheng tidak ingin melakukannya. Atau lebih tepatnya, Jiang Tiansheng bahkan lebih menantikan untuk melihat apakah Kevin Ye akan memberinya kejutan apapun. Pada saat ini, gimnasium sekolah menengah No. 1 sudah dipenuhi lautan manusia. Kursi yang bisa diduduki sudah terisi. Masih banyak siswa yang berdiri di sana hanya untuk menonton pertandingan ini. Kevin Ye, Howard Zhang, dan dua lainnya tiba di pintu masuk gimnasium seperti yang dijanjikan. Melihat begitu banyak orang, Michael Liu sudah bersemangat. Seolah-olah yang dilihat Michael Liu bukanlah setumpuk kepala manusia, tetapi setumpuk uang kertas putih. Kevin Ye terkikik dan berkata kepada Michael Liu, Liu tua, sepertinya kamu sudah bisa menghasilkan begitu banyak hari ini. Michael Liu tertawa terbahak-bahak, benar. Dengan begitu banyak orang di sini, sepertinya kita harus bermain hari ini. Jangan terus bermain. Apakah semuanya sudah siap? Kevin Ye tertawa. Michael Liu mengangguk dengan galak. Kakak Ye, jangan khawatir. Aku mendengar bahwa pertandingan ini disiarkan langsung di forum sekolah. Aku juga memainkan trik baru kali ini dan langsung mempostingnya di forum kampus. Bagaimanapun, teknologi telah dikembangkan baru-baru ini, jadi setiap orang memiliki alat ilahi seperti Alipai. Kevin Ye menatap kosong sejenak, lalu memarahi dengan bercanda, nak, kamu benar-benar hantu. Itu benar. Sejujurnya, rumah judi telah berlangsung sejak larut malam. Saat ini, saya memiliki setidaknya ratusan ribu modal judi di atas piring saya. Saat dia berbicara, Michael Liu tersenyum penuh teka-teki. Howard Zhang belum pernah melihat acara sebesar ini sebelumnya, jadi dia langsung merasa gugup. Matanya melayang saat dia melihat Michael Liu, oh, Liu tua, saya bisa, bolehkah saya tahu berapa taruhan antara 1 dan 1? Michael Liu tertawa terbahak-bahak, pukul 1:10, bagaimana, Hyacin, apakah kamu gugup? Tegang, apa yang perlu dikhawatirkan? Siapa yang akan gugup? Meskipun Howard Zhang mengatakan bahwa dia tidak gugup, tetapi ketika dia berbicara, lidahnya bergulung. Baiklah, Liu tua, berhenti menggodanya. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, jadi bisa dimengerti jika dia gugup. Tetapi setelah hari ini, saya rasa dia tidak akan gugup lagi. Hehe, lalu apa yang kita tunggu? Ayo masuk. Saat Michael Liu bercanda, mereka bertiga berjalan menuju gedung olahraga sekolah sambil berdesakan. Melihat Kevin Ye dan kelompoknya masuk, gedung olahraga yang sudah berisik itu langsung meledak dengan teriakan, lihat, di mana Kevin Ye? Wah, benar-benar Kevin Ye. Ini pertama kalinya aku melihatnya, dia tampak lebih tampan dari foto-fotonya. Benar. Reputasi Kevin Ye di sekolah meningkat dari hari ke hari setelah dia dipukuli dan diurus oleh lebih dari 100 penjahat. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Kevin Ye di kampus sekolah menengah pertama No. 1, akan memalukan untuk keluar dan menyapanya. Tentu saja, transformasi Kevin Ye yang cantik dan penampilan Jun Xie memberinya lebih banyak poin. Kevin Ye. Setelah Kevin Ye masuk sebagai karakter utama kompetisi, sorak-sorai di stadion mulai semakin keras. Michael Liu tertawa dan bercanda, Kakak Ye, kamu benar-benar tokoh berpengaruh di kampus sekolah menengah pertama No. 1. Kevin Ye dengan malu menyentuh ujung hidungnya dan tertawa, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa aku sepopuler ini. Sambil terus narsis, Kevin Ye terus mengamati gedung olahraga itu. Bagaimanapun, SMA No. 1 adalah universitas yang sangat penting di Jiangnan. Gedung olahraga dalam ruangan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat di kampus. Bahkan lebih mewah daripada beberapa universitas kelas 2. Lebih dari 1.000 orang di antara penonton yang duduk di keempat sisi penuh dengan orang. Arena besar di tengah sebenarnya disusun menjadi sebuah ring, seperti ring di ring tinju yang terlihat di televisi. Stadion itu menghadap ke selatan. Ada setelan taekwondo putih dengan spanduk merah di bagian depan yang bertuliskan sebaris kata-kata besar. Di depan spanduk itu berdiri sederet wanita cantik berpakaian tuxedo kuning. Masing-masing dari mereka memegang bola bunga di tangan mereka sambil terus bersorak.
Jin Taiming, kamu harus menang. Jin Taiming, aku mencintaimu. Jin Taiming, kau harus menang. Kevin Ye tertawa canggung, ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, terutama ketika ia melihat spanduk merah, ia memiliki keinginan untuk mati. Saudara Ye, sepertinya orang Jin Taiming itu datang dengan persiapan hari ini. Howard Zhang melihat pertempuran itu dan mendengus khawatir. Namun Kevin Ye tidak peduli sedikit pun, dan tertawa, kompetisi yang ia selenggarakan, jika ia tidak memiliki beberapa persiapan, lalu apa-apaan ini? Namun, apa artinya bagimu untuk memukul panti jompo Nanshan dan menendang taman kanak-kanak Laut Utara? Michael Liu mengangkat kepalanya dan hampir menyemburkan darahnya. Sialan, aku tidak pernah menyangka Jin Taiming akan mengalami saat-saat yang lucu dan buruk seperti itu. Sebenarnya, bagaimana mungkin Michael Liu tidak melihat bahwa ini bukanlah perbuatan Jin Taiming? Itu dilakukan dengan sengaja untuk membuat Kevin Ye merasa jijik. Memukul orang di rumah Nanshan, menendang orang di taman kanak-kanak Beihai, kata-kata itu tampaknya tidak masuk akal, tetapi artinya jelas, dan itu adalah untuk tidak menganggap serius Kevin Ye. Dengan kata lain, bagi Jin Taiming, Kevin Ye hanyalah seorang lelaki tua yang tidak berdaya, atau seorang anak yang tidak memiliki kekuatan. Bagaimana mungkin Kevin Ye tidak menyadarinya? Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Hehe, sepertinya Jin Taiming ini memperlakukanku, Kevin Ye, sebagai seseorang yang dapat diganggu oleh orang lain. Bagus, bagus, jika memang begitu, maka aku akan membiarkannya sedikit menderita hari ini. Mari kita biarkan dia melihat apakah yang disebut ahli nomor 1 di sekolah menengah No. 1 ini adalah sampah. Michael Liu terkejut, dan menatap wajah Kevin Ye yang tersenyum dengan bodoh. Tiba-tiba, dia merasa rambutnya berdiri tegak. Dibandingkan dengan tim penarik profesional dan tim penyemangat yang diundang Jin Taiming, suara-suara yang mendukung Kevin Ye jauh lebih sedikit. Namun, saat ini, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam tahun kedua sekolah menengah. Di bawah pimpinan Lin Sailing dan Zhang Qianyu, meskipun suara mereka lemah, mereka tetap memberikan bantuan yang paling tulus kepada Kevin Ye. Tentu saja, ada orang-orang yang menyemangati Kevin Ye dan datang untuk melihatnya berjuang. Di antara mereka, Qiao Yu dan Si Ting adalah yang paling bahagia. Qiao Yu baru saja menderita kekalahan di tangan Kevin Ye kemarin, jadi kebenciannya terhadap Kevin Ye telah mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar ingin kompetisi segera dimulai. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Qiao Yu berpikir bahwa Kevin Ye tidak memiliki peluang untuk menang. Kevin Ye, mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus bersikap sombong kali ini. Melawan murid nomor 1 di SMA 1, tunggu saja sampai mati. Oh, bukankah ini Qiao Yu? Wah, kau juga suka keramaian seperti ini. Sebuah suara keluar dari kerumunan, mencapai telinga Qiao Yu. Qiao Yu segera menoleh dan melihat sekelompok besar orang. Orang yang memimpin di paling depan tidak lain adalah salah satu dari 4 tuan muda dari sekolah yang sama, Si Ting. Si Ting tidak tahu bahwa ayahnya saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Jika dia tahu, dia tidak akan berminat untuk menonton pertandingan. Meskipun Qiao Yu dan Si Ting sama-sama termasuk dalam 4 tuan muda hebat SMA 1, mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Melihat Si Ting membawa antek-anteknya, Qiao Yu hanya mendengus, aku tidak pernah menyangka tuan muda Tingmu akan terkejut dengan pertandingan ini, tetapi, karena kau bisa datang dan menonton, mengapa aku tidak bisa datang? Melirik Qiao Yu. Sebelumnya, ketika Kevin Ye membereskan Qiao Yu di kantin, ini sudah menjadi sesuatu yang diketahui seluruh sekolah. Tentu saja, Si Ting juga pernah mendengarnya, tetapi Si Ting pura-pura tidak tahu, Qiao Yu, ku dengar Kevin Ye sekelas denganmu. Kau menyemangatinya. Qiao Yu tertawa dingin, apakah tuan muda ini ingin dia mati lebih awal? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia ditipu dengan kejam oleh Kevin Ye kemarin, Qiao Yu dipenuhi dengan kemarahan. Si Ting tertawa terbahak-bahak. Sepertinya saudaramu dan aku memiliki tujuan yang sama. Namun, dikatakan bahwa si bodoh ini memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan dapat mengalahkan lebih dari 100 penjahat sendirian. Apakah menurutmu Jin Taiming memiliki peluang untuk menang hari ini? Qiao Yu terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Si Ting akan benar-benar menganggapnya begitu tinggi, mulutnya berkedut karena jijik, bagaimanapun juga, Jin Taiming adalah prajurit terkuat di sekolah ini, jika dia saja tidak bisa menang, maka akan lebih baik bagi kita orang biasa untuk menghindarinya. Jelas bahwa Qiao Yu sedang mengejek Si Ting dengan kata-katanya. Namun Si Ting sama sekali tidak marah, dia hanya tersenyum, Qiao Yu, karena tujuan kita sama, lalu mengapa tidak bekerja sama? Kerja sama.
Bagaimana kita bisa bekerja sama? Qiao Yu menatap Si Ting dengan aneh, lalu tertawa jahat, mungkinkah kamu juga ingin maju dan bertarung dengan si bodoh itu? Tidak, tidak, tidak. Tuan muda ini adalah orang yang beradab, bagaimana mungkin dia melakukan hal yang begitu kasar? Mata Si Ting terus berputar seolah-olah dia telah memikirkan ide yang buruk. Dia mencibir bibirnya dan melihat ke arah Liu Mingzi. Qiao Yu, kamu lihat bocah nakal Liu Mingsun sangat dekat dengan si bodoh itu sekarang. Kudengar orang yang berada di balik taruhan tiba di kampus adalah Liu Mingsun, rasionya pukul 1:10. Sepertinya Liu Mingsun sangat menghargai Kevin Ye, si bodoh itu. Oh, ide ini kedengarannya bagus, aku jadi bertanya-tanya berapa banyak yang sudah disiapkan Tuan Muda Ting. Si Ting tertawa dan mengacungkan 3 jarinya. Qiao Yu bertanya dengan heran, 30.000. Si Ting langsung tertawa lebar, tidak peduli apa, kamu masih tuan muda keempat sekolah menengah, 30.000 terlalu kecil. Aku ingin bermain besar dengan Michael Liu kali ini, 300.000. Qiao Yu tidak pernah menyangka bahwa Si Ting akan begitu murah hati, dia bingung. Bagaimana, Qiao Yu, apakah kamu ingin turun dan bermain? Si Ting menggoda Qiao Yu. Qiao Yu tertawa terbahak-bahak, baiklah, jarang sekali tuan muda Tingmu begitu tertarik, kalau begitu aku akan bermain game dengannya dan membuat kesepakatan 300.000 untuk dilihat. Bagus, langsung saja. Saat dia berkata demikian, Si Ting mengulurkan tangannya ke arah Qiao Yu. Qiao Yu buru-buru mengulurkan tangan dan menepukkan kedua tangannya, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Untuk pertama kalinya, kedua gongsi yang tidak berhubungan itu mencapai konsensus tentang cara menghadapi Kevin Ye, membentuk aliansi untuk melawannya.